Ada pertanyaannya gitu. Al-Habib Lutfi bin Yahya, beliau orang alim, beliau ulama besar. Ya. Beliau itu memegang ada beberapa puluh thariqah beliau pegang. Beliau ulama, saya akui itu beliau ulama, beliau sesepuh para habaib. Ya. Tapi ya seperti itu, ada 5 menteri yang kekayaannya bertambah. Oke. Salah satunya Menak, Ya. Menhan Prabowo, Ya. Ya. Menak Yakut, terus ada siapa lagi itu 3 saya nggak tahu. Luhut bin Sarpanjaitan, terus ada 2 lagi. Saya nggak hafal, saya cuma baca aja di Google, tahu buka Google ada 5 menteri yang kekayaannya bertambah semasa pandemi. Wallahu a'lam itu harta itu kekayaan mereka dapat dari mana? Wallahu a'lam. Anda nggak tahu. Tetapi kalau pendapat Anda tentang Menak Yakut ini, namanya menteri agama. Menteri agama itu harus orang yang benar-benar paham dengan agama. Faham dengan agama, dia harus tawasud, dia harus tawasun, dia harus tasamuh. Tapi yakni tasamuhnya jangan tasamuh yang kebablasan. Kan banyak orang tasamuhnya tasamuh kebablasan. Tasamuh itu apa? Terjemahannya. Tasamuh itu apa ya bahasa Indonesia? Faham dengan saya, ada yang tidak sejalan dengan saya. Dan dia memiliki kebenaran, kebenarannya tidak kita hilangkan, kebaikannya tidak kita hilangkan. Sebaliknya, ada orang sefaham dengan saya, sejalan dengan saya, tapi dia punya kesalahan. Kesalahannya kita tidak hilangkan. Salah ya salah, walaupun orang yang sejalan. Kalau ada kebenaran dari orang yang tidak sefaham, tidak sejalan, ya kita benarkan kebenarannya, tidak akan kita hilangkan. Sebaliknya, yang salah walaupun sejalan dengan kita, ya kita salahkan. Tidak akan kita hilangkan kesalahannya, tidak akan membenarkan yang salah walaupun kesalahan itu datang dari kawan. Dan tidak akan menyalahkan yang benar walaupun kebenaran itu datangnya dari lawan atau orang yang tidak sejalan dengan kita. Intinya kita tidak pernah khawatir bahkan kehilangan teman sekalipun kalau memang kita menyatakan yang hak, kira-kira begitu. Ya ini intinya tawassud. Kita itu berada di tengah. Berada di tengah. Ya ini jangan hubbuka syai' yu'mi wa yusimmu. Kalau kata Rasulullah, jangan kecintaanmu kepada sesuatu membuat kau buta dan tuli. Maksudnya bukan buta mata tuli telinga, buta hati. Kehilangan objektivitas. Tuli hati ya. Yang halal jadiin haram, yang haram jadiin halal, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Bib, ini ada yang tanya ya, mengapa Habib kurang membahas tentang tasawuf dan tariqat gitu. Salam Habibana gitu. Bukan kurang membahas tentang tasawuf dan tariqat. Bang Refli, saya ini ngajar di pondok setiap malam Selasa. Itu saya ngajar kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ghazali. Saya ngajar kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Saya ngajar kitab Nasihatul Diniyah karangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya ngajar kitab Ar-Risalah karangan Imam Al-Qushairi, Risalah Al-Qushairiyah. Itu semua kitab tentang tasawuf. Cuma nggak pernah ada masukin ke YouTube. Yang masukkan YouTube kitab-kitab tentang kritik kepada pemerintah. Giliran saya lagi kritik pemerintah, lagi ceramah tegas keras masukin ke YouTube. Saya ceramah bahas akhlak, bahas tasawuf, bahas syariat, bahas hakikat, bahas tarekat. Mana ada yang masukin ke YouTube? Nggak ada. Nah di Refli Harun Channel kan mereka insya Allah tahu kan. Jadi, iya makanya. Dan juga ada orang bilang, wow itu Habib Bahar ceramahnya keras, marah-marah, berapi-api. Saya ceramah begitu itu bukan kita orang ini nggak tahu dalil. Justru makanya saya kan bilang terserah orang mau bilang apa, terserah, saya nggak peduli. Mereka mau bilang Bahar bin Smith begini ceramahnya marah-marah, Rasulullah itu tidak pernah begitu. Kata siapa? Kata siapa Rasulullah tidak pernah begitu? Rasulullah SAW dikatakan karena idza khataba ihmarrat ainahu. Nabi Muhammad itu kalau lagi khutbah, kalau lagi ceramah, ihmarrat ainahu, merah kedua mata beliau. Wa ala sautuhu, meninggi suara beliau. Wa ishtadda ghadabuhu, bertambah kemarahan beliau. Hatta ka'annahu kamundhiri jaisin, sehingga beliau bagaikan, seakan-akan bagaikan pemberi peringatan perang. Sobbahakum masahakum, pagi ini kalian akan diserang, kita akan diserang. Sore ini kita akan diserang. Mana ada orang memberi peringatan perang? Sore ini kita diserang, pagi ini kita diserang. Makanya saya orang bilang saya biar terserah. Mereka mungkin kurang. Wallah biarkan saja. Ya ini kita orang yang ceramah tegas, tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi. Kenapa nggak dimasukkan? Ayo ceramah saya bahas akhlak Nabi, adab Nabi, sopan santun Nabi, bagaimana Nabi Muhammad kepada orang Yahudi, kepada Nasrani, kepada kafir Zimmi, Harbi, kepada kafir Mu'amman, bagaimana Nabi Muhammad kepada kafir kepada orang-orang kafir, bagaimana para sahabat-sahabat, bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nggak pernah ada dimasukkan. Giliran saya lagi kritik pemerintah dimasukkan. Udah begitu ada lagi yang ngelaporin lah.
Orang kita kritik, ini negara-negara demokrasi. Justru pemerintah itu kita kritik untuk membangun, ini loh yang benar seperti ini. Ini salah, ini benar. Itu kalau pemerintahnya mau dengar. Tapi kalau pemerintah Ini kan negara demokrasi. Kalau negara kalau nggak mau dikritik ya jangan bikin negara demokrasi. Ini kan kita negara demokrasi. Karena NKRI harga mati bagaimana? Jadi jangan ngomong nasionalis. Saya nasionalis cuma di mulut bagaimana kok. Justru kita orang ini yang mau kalau dibilang nasionalis. Jadi karena kalau yang didengarkan para cukong, susah juga. Kalau didengarkan para oligarki ya susah juga gitu ya. Kalau Bang Rafli mau tahu, Iya. di lapas itu tidak perlu saya sebutkanlah namanya. Iya. Ada beberapa napiter, Napi saudara-saudara kita Iya. yang mengatakan Indonesia itu togut, pemerintah Indonesia togut, polisi togut. Togut itu apa ya? Nah, makanya mereka bilang seperti itu. Iya. Saya marah. Saya bilang kau belajar dari mana? Kau bilang pemerintah Indonesia togut, kau bilang polisi togut, tentara togut, kau bilang ini togut, semua orang yang nggak sejalan sama kau bilang togut. Kau tahu nggak artinya togut itu apa? Jangan kau hanya ini. Ini saya jelaskan. Satu, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yakni qala Abdullah bin Mas'ud ay at-taghut al-kahin au as-sahir. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, taghut itu adalah kahin, dukun, au sahir atau penyihir. Terus dalam kitab Anwarut Tanzil Imam Baydawi, kemudian dalam kitab Madarikut Tanzil Imam An-Nasafi, kitab tafsir, dijelaskan gal Abdullah bin Umar at-taghut ay al-asnam. Taghut itu adalah berhala. Oke. Tadi penyihir berhala. Au Ka'ab bin Ashraf atau Ka'ab ibn Ashraf. Ka'ab ibn Ashraf itu pemuka Yahudi. Pemuka Yahudi di zaman Nabi Muhammad. Ya, Ka'ab bin Ashraf. Nah, kemudian ada lagi di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tafsir Bidayah wa Nihayah Imam Al-Qurtubi. Di situ dijelaskan qala Malik ibn Yasir at-taghut ay al-iblis au asyaiton. Taghut itu iblis. Taghut itu syaitan. Tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Suyuti. Tafsir Ad-Durrul Manthur, Tafsir Al-Ma'thur Al-Imam Suyuti. Kemudian dikatakan di situ ini yang paling sahih. Gala Sayyidina Umar bin Khattab berkata, Sayyidina Umar bin Khattab at-taghut kullu ma abina min dunillah fa huwa taghut. Apapun yang disembah selain Allah itu adalah taghut. Saya bilang ke mereka, ini pemerintah Indonesia mayoritas muslim, taghutnya di mana? Itu polisi muslim, yang kalian bom itu orang muslim. Kalian ngebom Polres itu mati orang muslim. Yang kalian bilang taghutnya di mana? Sedangkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi tentang taghut itu, mana taghutnya? Nah, dari situlah akhirnya mereka mulai paham, lama-lama masuk. Akhirnya mereka, ya sering saya katakan hadis hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Apa itu waton? Nah, Al-Imam Ibnu Alan beliau mengatakan juga apa itu waton. Al-Imam Ibnu Alan, terus Al-Imam Ibnu Athir, yakni para ahli kata. Beliau-beliau ini para ahli kata, ahli bahasa. Dalam kitab Lisanul Mizan, kitab Lisanul Mizan juga dijelaskan waton itu tanah, yakni tempat, yakni ada yang mengatakan tempat lahir. Ada yang mengatakan tempat tinggal siapapun yang tinggal di situ. Nah, berarti dia watoni. Ada juga yang bilang tempat lahir. Nah, berarti itu watoni, termasuk watoni. Ya ini seperti itu. Makanya saya orang mau bilang apa terserah. Mereka nggak tahu saya kok. Terserah aja. Ini ada lagi Bib ya. Dari Budi Marianto, Bang Refli, tolong tanyakan kenapa para habaib tidak bersatu untuk membela IBHRS yang sedang dizalimi Allah. Nah, terserah Habib mau jawab apa enggak? Kalau saya jawab itu nanti emosi saya. Karena itu jangan jawab. Ya. Jadi begini Bang Rafli. Sekarang saya tanya, saya cecar Bang Rafli ya, boleh? Boleh. 1 tambah 9 berapa? 10. 8 tambah 2? 10. 5 tambah 5? 10. 6 tambah 4? 10. 7 tambah 3? 10. Hasilnya sama nggak? Sama. Cara pembagiannya? Beda. Begitulah habaib. Ada yang lembut, ada yang berdakwah, ada yang tegas, ada yang amar ma'ruf, ada yang nahi mungkar. Ada yang tukang ngadu-ngadu ke polisi juga ada juga. Ya, kalau itu nggak termasuk di hitungan tadi. Oh, nggak masuk hitungan tadi ya, karena hasilnya beda itu. Nah, yakni ya itu tadi, walaupun berbeda, tapi hasilnya sama, tujuannya sama, yakni mencari ridho Allah, yakni untuk maslahat umat, untuk maslahat bangsa, untuk maslahat negara, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Sama seperti Bang Rafli ini mau bikin sawah.
Bang Rafli mau bikin sawah ini, sawah ya. Bang Rafli nanam padi. Ya. Bang Rafli cuma siramin aja. Terus tikus-tikus yang ada di padi itu Bang Rafli nggak musnahin. Bakal jadi atau rusak itu, bakal panennya itu bakal bagus apa rusak? Rusak pasti. Kan ada yang bagian nyiramin. Iya. Iya kan, ngupukin, dipupuk. Ada bagian yang ngejar-ngejar tikus. Ada yang bagian basmi tikus. Nah, termasuk depan Bang Rafli ini yang bagian basmi tikus-tikusnya. Koruptor, pengkhianat bangsa. Okay. Nah, itu harus dikasih peringatan. Oke. Kalau Refli Harun pasti setuju, Beb, yang begitu-begitu ya. Iya, kebenaran ya kita sampaikan. Karena kalau amar ma'ruf konon katanya jauh lebih mudah daripada nahi mungkar, ya kan? Ya ini kalau kita borong semua. Okay. Dakwah ya, amar ma'ruf ya, nahi mungkar ya, apapun resikonya. Oke, itu two side in one coin ya. Jadi dua sisi. Ya ini kita ada sama. Ya ini kalau kita begini, kita ceramah tegas nih. Kita tidak menghilangkan kelembutan Nabi. Oke. Jadi yang lembut juga jangan hilangkan ketegasan Nabi. Begitu. Jadi sobat era sekalian, jangan kira beliau ini tidak punya jiwa seni. Bahkan kelembutannya itu mengalir dengan jiwa seninya. Bergitar bisa, bahkan menciptakan lagu, bisa juga menciptakan puisi. Saya bahkan lihat di YouTube itu beliau itu mengubah syair tentang Aisyah istri Rasulullah. Benar Beb ya? Sayyidah Aisyah ya. Iya, jadi Sayyidah Aisyah gitu ya. Gara-garanya dibikin syair yang populer. Lalu tiba-tiba Habib bikin Sayyidah Aisyah gitu. Ada juga saya bikin syair tentang Sayyidah Khadijah juga. Oh, Sayyidah Khadijah juga. Tapi kalau Sayyidah Khadijah itu saya bikin nadanya, aransemennya saya yang bikin. Ada juga itu. Ada. Tentang Sayyidah Khadijah. Nah, nanti, jadi biar orang nggak hanya kenal Sayyidah Aisyah aja, tapi kenal juga Sayyidah Khadijah. Nanti orang akan tanya, saya pengen dengar lagunya dong, Bib. Oh, saya orangnya nggak kayak orang lain, mau beli. Saya orangnya nggak nyari suhro. Oke. Suhro itu masyhur. Oke. Ketenaran. Oh, ya, saya paling benci itu. Justru saya pindah dari Jakarta ke Bogor itu mau sembunyi. Biar orang-orang nggak ada yang tahu. Semakin saya sembunyi makin dicari malah. Ya, tapi kan orang kan ingin mendapatkan apanya? Gini, kan tergantung niatnya kan. Kalau niatnya untuk kemaslahatan kan bagus-bagus saja kita menyampaikan sesuatu syair kan. Artinya orang bisa menikmati itu kan sebagai karunia kan. Sama seperti saya pernah bikin syair begini. Iya. Saya punya istri pernah tanya, "Kakak, apakah bisa dalam satu hati itu berkumpul dua cinta?" Luar biasa. Ada filmnya tuh, Satu Hati Dua Cinta. Saya jawab begini, "Jikalau tidak bisa kukumpulkan dua cinta dalam satu hati, maka akan aku kumpulkan cinta dan takut dalam satu hati. Mencintaimu dan takut kehilangannya." Oke. Jadi mencintaimu dan takut kehilangannya ya. Kalau tidak bisa kukumpulkan dua cinta dalam satu hati, akan aku kumpulkan cinta dan takut dalam satu hati. Mencintaimu dan takut kehilangannya. Atau mencintainya dan takut kehilangannya. Saya kok tiba-tiba tergoda, Bib. Tapi entahlah ya, ini agak sensitif sedikit ya. Soal ini, Bib. Soal istri-istri Rasulullah. Mudah-mudahan Habib berkenan menjawabnya, karena ini penting juga kan, daripada memunculkan fitnah kan, orang harus tahu kenapa Rasul itu istrinya lebih dari 4, Bib. Kan katanya 4 maksimal, itu satu. Yang kedua, kalau saya baca sirah Nabi ya, sirah Nabawiyah, sirah Nabawiyah, itu Rasul itu menikahi putri Sayyidina Abu Bakar, kemudian menikahi putri Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar menikahi bahkan putri dari Fatimah, Sayyidah Fatimah, ya kan? Dengan Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Sayyidah Fatimah dinikahkan dengan Imam Ali. Ya, tapi anaknya Imam Ali dinikahi Umar bin Khattab. Ada juga, saya baca, Ummu Kulsum namanya. Nah, dan mereka, kalau misalnya Sayyidina Ali itu, kalau saya lihat-lihat di internet, menikah kira-kira 7 kali. Rasulullah mungkin 9 kali atau berapa kali. Itu padahal zaman modern ini orang sulit sekali. Ya Habib ya. Terutama yang tadi yang soal batasan 4 pada saat yang bersamaan itu. Kenapa Rasul kok bisa lebih dari itu? Iya ya, ini kita tidak bisa memposisikan, menyamakan diri kita dengan para nabi dan rasul. Ya.
apalagi Nabi Muhammad yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. yakni Allah memberikan khasais, Allah memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad dan para nabi rasul dan yang lain, yang dimana kekhususan itu tidak Allah berikan kepada kita, sama seperti mukjizat aja. Para nabi, para rasul Allah kasih mukjizat, kita enggak. Ya, kalau kita yang orang yang beriman ya Allah kasih maunah, para wali Allah kasihnya karomah, para nabi rasul Allah kasihnya mukjizat gitu. Jadi ada ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khawas, khusus. Nah, ada khawasul khawas, khusus dari yang khusus. Super khusus ya. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu, sebab kalau saya mau jelaskan panjang nanti. Ya, jadi sama dengan sekali kira-kira ente jangan sama-samain dengan Rasul, kira-kira begitulah ya. Kalau misalnya ya ini sama kata Rasulullah pernah gal Rasul, ana basyarun mithlukum. Aku manusia seperti kalian. Aku manusia seperti kalian, kata Nabi. Nabi berkata seperti itu, yakni menunjukkan ketawaduan beliau, kerendahan hati beliau. Aku manusia seperti kalian, kata Nabi kan begitu. Aku menikahkan anak-anakku dengan kalian, dan aku menikah dengan anak-anak kalian. Illa Fatimah, kecuali Sayyidah Fatimah. Adapun Fatimah pernikahannya aku menunggu perintah dari Allah. Nah, tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sekafaah, sederajat dengan Sayyidah Fatimah, kecuali Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk dinikahkan dengan Sayyidah Fatimah. Banyak sahabat minta Sayyidah Fatimah nggak dikasih. Iya, yang saya baca mulai dari banyak yang minta. Abu Bakar. Tidak, nggak Rasulullah kasih. Sayyidina Utsman bin Affan diberi gelar Zunnurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena beliau pernah menikah dengan putri Nabi. Yang satu meninggal, beliau nikah lagi. Nah, tapi kalau Sayyidah Fatimah khusus. Sayyidah Fatimah itu beda dari yang lain. Beliau wanita yang tidak pernah haid seumur hidupnya. Tidak pernah haid. Sayyidah Fatimah seorang wanita yang tidak pernah haid. Sayyidatun Niswa fid dunya wal akhirah, pemimpin wanita di dunia dan di akhirat. Manusia yang masuk surga pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kenapa kok kita orang para habaib itu, kenapa syarifah nggak boleh nikah di luar Habib, di luar ya, di luar bukan Arab, bukan, beda. Habib, Sayyid atau Syarif. Nah, kenapa? Karena itu tadi, karena tidak sekufu. Kecuali mazhab Maliki yang membolehkan. Hanafi, Syafi'i, Hambali tidak membolehkan. Bib, ini mungkin sekaligus untuk bagaimana kita bersikap ya terhadap pihak lain. Jadi Habib bisa jawab, bisa enggak, tapi bisa juga memberikan dalil untuk tidak menjawab. Ini ada yang nanya, Teguh Ahyar, Bib, pendapat tentang politik Habib Lutfi. Ada pertanyaannya begitu. Al-Habib Lutfi bin Yahya, beliau orang alim, beliau ulama besar. Beliau itu memegang ada beberapa puluh thariqah beliau pegang. Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Tapi yang saya tahu beliau itu paling kuat thariqah Nahsabandiyahnya. Beliau paling kuat, dan memang beliau ulama, orang alim. Beliau megang banyak thariqah. Tetapi ya seperti tadi yang saya bilang, 2 tambah 8 10, 7 tambah 3 10. Habib Lutfi beliau ya dengan cara beliau. Beliau berdakwah dengan cara beliau. Kita, saya, Bahar bin Smith, Habib Rizik, Habib Hanif, kita juga berdakwah dengan caranya kita. Ya, ini sama-sama berdakwah dengan cara masing-masing, tapi dengan satu tujuan tadi. Tujuan yang sama. Yakni menghidupkan Islam. Kita sama-sama menghidupkan Islam, bukan cari hidup dalam Islam. Menghidupkan Islam bukan cari hidup dari Islam. Bukan cari hidup dalam Islam. Menghidupkan dakwah, bukan cari hidup dalam dakwah. Menghidupkan agama, bukan cari hidup dalam agama. Menghidupkan negara, bukan cari hidup dari negara. Menghidupkan bangsa dan rakyat, bukan cari hidup dari keringat bangsa dan keringat rakyat. Seperti itu. Jadi beliau ulama, saya akui itu. Beliau ulama, beliau sesepuh para habaib. Tapi ya seperti itu. Sebenarnya Habib Rizik sosok yang saya kagumi. Habib Lutfi juga sosok yang saya kagumi, dengan kelembutannya, dengan thariqahnya. Habib Rizik dengan ketegasannya. Sebenarnya yang di atas-atas ini beliau saling menghormati. Cuma yang di bawah-bawahnya aja ini suka ngadu-ngadu. Yang di bawah-bawahnya suka bentur-benturin. Ya seperti itulah.
Bib, ini ada yang nanya lagi, terserah Habib mau jawab apa enggak. Assalamualaikum. Bung RH izin tanya ke Habib, bagaimana tanggapan Habib tentang Menak Yakut? ini pejabat ya. Dan barangkali ya Habib bisa memberikan juga perspektif bagaimana ketika kita harus membicarakan pejabat publik ya. Setelah menjabat selama ini dalam segi penerapan amalan agama Islam, mengingat beliau bergelar kiai. Terserah Habib mau jawab apa enggak. Yang saya tahu, semenjak masa pandemi itu ada 5 menteri yang kekayaannya bertambah. Oke. Salah satunya Menak, ya. Menhan Prabowo, ya. Prabowo, ya. Menak Yakut, terus ada siapa lagi itu 3 saya nggak tahu. LBP. Luhut Binsar Panjaitan, terus ada 2 lagi. Saya nggak hafal, saya cuma baca aja di Google, tahu-tahu buka Google ada 5 menteri yang kekayaannya bertambah semasa pandemi. Wallahu a'lam, itu harta, itu kekayaan mereka dapat dari mana? Wallahu a'lam. Ana tidak tahu. Tetapi kalau pendapat Ana tentang Menak Yakut ini, namanya Menteri Agama. Menteri Agama itu harus orang yang benar-benar faham dengan agama. Faham dengan agama, dia harus tawassut, dia harus tawazzun, dia harus tasammuh. Tapi yakni tasammuhnya jangan tasammuh yang kebablasan. Kan banyak orang tasamuhnya tasamuh kebablasan. Tasamuh itu apa terjemahannya? Tasamuh itu apa ya bahasa Indonesia? Toleransi. Oke. Toleransinya kebablasan. Oke. Toleransi kebablasan. Ya. Kalau kayak kita orang ini. Ya. Bagaimana toleransi kita orang kepada agama lain? Oh, ketika saudara-saudara dari Nasrani sedang Natal, kita jaga gereja. Oke. Cukup kita jaga gereja. Kita tidak mengucapkan selamat. Ya. Tidak masuk ke dalam, itu kita. Ya. Sebaliknya, ketika Idul Fitri, saudara-saudara dari Nasrani jaga kita punya masjid. Oke. Nah, itu namanya tasamu yang benar. Oke. Bukan kebablasan, bukan pakai topi Natal, itu tasyabuh namanya, menyerupai. Oke. Nah, itu kebablasan. Begitu. Oke. Terus ada lagi si Menak Yakut itu, dia ngomong apa kemarin itu ya? Apa ya? Apa dia pernah bilang itu? Yang ke semua agama sama. Semua agama sama. Ya. Semua agama sama. Kalau dia berbicara dalam perspektif Islam, dalam Islam kan nggak seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Lakum, kalian dengan agama kalian, kami dan kita dengan agama kita. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia berbicara sebagai menteri, ya harusnya cukup dia mengatakan seperti yang anak katakan tadi, kita sebagai sesama Muslim, kita disatukan dalam satu dalam satu perkara, yaitu Islam. Kita yang berbeda, yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha. Karena Menteri Agama kan dia bukan hanya ngurusin Islam saja, tapi ngurusin juga agama-agama yang lain, memberikan hak kepada agama-agama lain, apa hak-hak mereka dalam ibadah mereka. Yang Nasrani gerejanya seperti apa, yang Hindu seperti apa, ini seperti apa. Tapi jangan tadi seperti yang saya katakan, kebablasan. Intinya seperti itu. Oke. Ya. Sekali lagi, kalau nggak mau dikritik jangan jadi pejabat. Ya. Kalau nggak mau dikritik jangan jadi pemerintah. Oke. Jadi rakyat. Dan itu hak rakyat ya. Jadi saya sering mengatakan gitu ya. Jadi salah satu kewajiban rakyat itu adalah berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, salah satu berpartisipasi adalah mengingatkan. Itu bentuk partisipasi. Jauh lebih baik dibandingkan rakyat yang diam. Ada juga orang yang ngomong, kan ngingatin bisa dengan cara baik-baik lah. Kita orang kan punya cara sendiri buat mengingatkan. Oke. Ya mungkin Ana dengan cara Ana, ya memang beginilah Bahar bin Smith. Ana nggak bikin-bikin, ya seperti inilah Ana. Seperti inilah saya. Oke. Bib, ini agak personal ya. Walaupun dalam situasi sekarang ini ada yang aneh, dilaporkan gara-gara yang beginian. Dari Jess, Assalamualaikum ya Habib, pernahkah bermimpi ketemu Rasulullah? Terima kasih Habib. Nggak pernah. Kenapa Bib? Karena rokok. Menarik ini ya. Jadi Habib Bahar katanya karena rokok. Belum pernah bermimpi bertemu Rasulullah ya, yang kakek beliau ya. Istrinya itu ya, modelnya, karena beliau adalah zuriat Nabi Allah, karena rokok. Kok begitu, Bib? Ini menarik. Karena rokok itu adalah yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad. Walaupun saya perokok kuat. Sampai sekarang nih saya ini nggak betah karena nggak ngerokok. Makanya Habib kelihatan gelisah. Iya, karena nggak ngerokok. Tapi nggak enak juga kalau live merokok. Iya.
Rokok itu paling dibenci Nabi Muhammad SAW. Paling dibenci. Bahkan dalam kitab kitab Al-Mawahib dikisahkan ada namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau itu yang ngarang Maulid Simtud Duror. Beliau ini mendapatkan magam kewalian, yaitu Rasulullah SAW yaqdatan, melihat Rasulullah dalam keadaan sadar, terjaga, bukan hanya mimpi, tapi ngelihat dalam keadaan sadar, terjaga. Itu magam kewalian beliau yang sangat tinggi. Satu waktu beliau melihat Rasulullah di Tarim, itu mau masuk ke rumah satu orang. Ketika Rasulullah mau masuk ke rumah satu orang, nggak jadi, Rasulullah keluar lagi. Habib Ali bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mau masuk terus kau keluar lagi? Kata Rasulullah, kata beliau, aku mau masuk karena di situ sedang dibacakan maulid. Tapi ketika aku mau masuk, ada orang yang di kantongnya ada tembakau, sehingga aku tidak mau masuk. Di kantong ada tembakau aja Nabi nggak mau, apalagi kita isep itu tembakau. Jadi Nabi paling benci dengan rokok. Itulah yang menjadi. Habib Ali dan Rasulullah itu jaraknya jauh. Jauh. Ya ini karena mungkin kalau orang-orang yang adalah yang berbeda pendapat, ya mereka tidak akan ini mereka nggak bakal, wah itu nggak ada itu seperti itu. Cuma kan itu kan bisa kita pakai dalam fadhailul a'mal, bisa kita pakai tarhib, bisa kita pakai. Pertanyaannya, kenapa Habib nggak berhenti rokok? Nah itu dia pertanyaannya. Tapi alhamdulillah, walaupun saya nggak pernah bermimpi bertemu Rasulullah, yang saya yakini bahwasanya penyebabnya adalah karena saya merokok. Tapi ada beberapa orang yang mimpi Rasulullah, yang dimana dalam mimpinya Rasulullah menyampaikan salam untuk Bahar bin Smith. Rasulullah bilang terus berjuang. Adalah tidak perlu saya sebutkan. Ada beberapa orang. Dari luar kota bahkan orang itu. Ada yang dari Sumbawa, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sulawesi. Dan mereka Habib juga? Habib dan Syarifah. Oh, Habib dan Syarifah. Ada yang Syarifahnya. Nah, terus saya bertanya kepada saya punya guru-guru, ya, Habib, kenapa sih kok Rasulullah itu datang kok ini kok nggak langsung gitu lewat mimpi anak? Ya inti masih ngerokok, bagaimana Rasulullah mau inti bisa mimpi Rasul, orang inti masih ngerokok. Ya, ini rokok kan Rasulullah paling benci sama rokok, nggak bakal bisa. Ya ini rokok lah yang menjadi penghalang antara engkau dengan tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Makanya yang saya harapkan sebelum saya mati saya udah bisa berhenti merokok. Dan sekarang sudah kurang atau tetap? Masih tetap. Jadi sobat Eros sekalian, pernah sekali saya duduk dengan beliau dan memang nggak putus sih. Itu barang nggak putus. Ini pertanyaan dari saya dan saya kira yakin Sobat Era pasti pengen tahu banyak ya. Tapi jawaban yang hubungan yang personalnya saja. Kenapa Habib sangat sangat mendengarkan? Saya yakin orang seperti Habib ini barangkali yang Habib dengarkan itu tentu orang tua, pasti kan? Karena saya lihat gambarnya bahkan sampai mencium kaki ibu kan? Dan beruntung Habib karena masih punya orang tua. Kalau saya dua-duanya sudah meninggal ya kan. Dan yang mudah-mudahan beliau Allah rahmati keduanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua mungkin guru-guru Habib. Tapi orang yang pengen tahu adalah Habib sepertinya sangat menghormati Habib Rizik. Personal saja, nggak bagian-bagian yang mungkin akan membuat. Ya ini intinya Habib Rizik itu saya anggap beliau sebagai saya punya guru, saya punya uswah, gutwah, teladan, pedoman dalam berdakwah. Orang yang berani menyampaikan kebenaran, laumat talaim, walaupun seluruh dunia membenci beliau tetap selalu menyampaikan kebenaran, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang jarang dari 100, mungkin hanya 5% habaib yang seperti itu. Dan beliau termasuk salah satu daripada habaib itu. Beliau saya anggap sebagai saya punya guru, saya punya orang tua. Dan bahkan yakni ketika saya terlibat dalam beberapa kasus-kasus dan dulu beliau orang yang pertama kali selalu membela saya. Makanya sering saya bilang itu saya tidak terikat dengan organisasi apapun. Ya, tahun berapa waktu Habib Rizik bela Habib? Ya kasus Ahmadiyah, kasus Mbah Priuk,
kasus Demos. Oke, Mbak Priuk. Mbak Priuk 2010, terus ada yang 2011, 2012. Oke. Setiap ada, ya ini beliau selalu membela, selalu ada, selalu memberi motivasi. Makanya saya bilang, saya tidak terikat dengan organisasi apapun. Saya ini tidak terikat dengan organisasi apapun, tidak terikat dengan organisasi apapun. Termasuk organisasi dakwah apa nggak satu pun ya nggak ada. Organisasi apapun nggak ada saya masuk. Baik organisasi mau organisasi agama, mau organisasi nasional, organisasi apa selain agama itu organisasi masyarakat, ya. Ormas, nggak ada. Saya tidak terikat dengan organisasi manapun. Oke. Tetapi selalu saya bilang, Habib Rizik, nyawa saya, jiwa saya, buat untuk membela Habib Rizik. Ya ini dalam itu pun termasuk dalam kategori ya ini para ulama, semua ulama. Semua ulama, yang namanya ulama ya kita bela. Oke. Tapi kalau ada yang nggak benar ya kita ajar gitu. Itu konsekuensi ya. Jadi logis. Jadi kalau dia benar seperti ini ya. Seperti ibarat pepatah, raja alim, raja disembah, raja lalim, raja disangga. Itu perumpamaan peribahasa ya. Selama dia benar dan lurus, kita hormati, kita bela. Tapi tidak benar dan tidak lurus, kita peringatkan. Kira-kira begitu, Bib ya? Ya, kira-kira seperti itu. Okay. Itu kalau peribahasanya Bang Rafli. Kalau saya, beda lagi. Apa? Kau baik, saya 1000 kali lebih baik. Oke. Kau jahat sama saya 1000 kali lebih jahat. Oke. Kau lawan saya sambil merangkak, saya lawan kau sambil berjalan.